Halo semua, selamat datang di Miss Lim Channel. Saya Lim akan berbagi tips dan trik mengenai soal UKBBG Bahasa Inggris. Tentunya tentang PCK ya teman-teman ya, yaitu Pedagogical Content Knowledge. Tonton sampai selesai ya. Halo, welcome back to my channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal tentang PCK ya, PCK Bahasa Inggris ya teman-teman, dalam bahasa Inggris sesuai dengan bidang studi bahasa Inggris. Oke, untuk yang kita sekarang membahas soal yang keempat ya teman-teman. Langsung saja. An English teacher, Mr. Tony, teach student how to write announcement for a school event which is critical for effective communication in real-world context. However, students often struggle with understanding the underlying purpose and identifying the intended audience for this text, which affect the relevance and impact of their writing. For example, students might include all necessary detail but fail to tailor the tone and content too. Maksudnya gimana teman-teman di sini? Pak Tony itu guru bahasa Inggris yang mengajar murid bagaimana caranya menulis tentang pengumuman ketika ada acara di sekolah. Ya, kira-kira di sini which curricle for effective communication? Kira-kira yang mana? Di sini murid-murid itu seringkali kesulitan dalam membuat teks pengumuman. Ya teman-teman, bagaimana caranya agar murid-murid itu bisa membuat pengumuman secara benar? Which affect the relevant and impact of their writing. Nah, bagaimana cara yang efektif agar murid-murid itu lebih bisa menulis tentang pengumuman? Di sini, this issue also extend to their reading and listening activities. Nah, di sini juga mempengaruhi tentang membaca dan di sini ya teman-teman, this issue also extend to their reading and listening activities. Nah, di sini sudah ada mereka itu juga mengalami permasalahan dalam membaca dan menulisnya ya, dimana murid-murid itu masih kurang fokus dalam murid itu kurang fokus tentang nadanya, untuk menyesuaikan nadanya ya teman-teman. Terus di sini to address this challenge, Mr. Tony consider various teaching material and strategies. Ya, di sini Pak Tony itu mempertimbangkan berbagai bahan ajar dan strategi. Nah, di sini given this situation, which teaching material would be most effective in helping student. Nah, di sini berikan situasi yang mana yang akan bahan ajar manakah yang paling efektif dalam membantu siswa memahami tujuan mendasar dan mengidentifikasi audiens yang dituju untuk menulis pengumuman. Nah, ini gimana teman-teman? Kira-kira yang betul. A collection of announcement with detailed annotation explaining purpose and audience. Kira-kira ini yang mana teman-teman? Yang A, kumpulan pengumuman dengan anotasi mendetail yang menjelaskan tujuan dan audiens. Nah, ini juga termasuk ya teman-teman. Kumpulan pengumuman dengan anotasi terperinci ya, dan yang menjelaskan tujuan dan audiens. Nah, ini termasuk ya teman-teman untuk yang A, lumayan nyambung ya. Terus untuk yang kedua, jawaban yang kedua, a textbook focusing on advanced grammar and vocabulary exercise. Nah, buku teks. Di sini ya teman-teman, ini ada buku teks ya, focusing on advanced grammar and vocabulary, kosakata ya. Di sini ada kosakata juga, kosakata tingkat lanjut. Nah, seperti itu. Buku teks yang berfokus pada latihan teks saja. Ini ya teman-teman, jawaban kedua. Jadi ini kurang termasuk ya
kurang efektif ya teman-teman di sini. Ini masih kurang efektif. Nah, untuk jawaban yang ketiga, a series of worksheet that ask students to copy and fill in pre-written announcement template. Nah, ini untuk jawaban yang ketiga, ya, serangkaian lembar kerja yang meminta siswa, nah ini ada worksheet-nya, menyalin dan mengisi template pengumuman yang telah ditulis sebelumnya. Hanya sekedar menyalin saja dari tulisan sebelumnya, ini hanya segitu saja, berarti kurang efektif ya teman-teman ya, karena dia tidak memahami juga, dia hanya menyalin saja, jadi kurang efektif ya teman-teman untuk jawaban yang ketiga. Bagaimana untuk jawaban yang keempat? Nah, a video series, nah ini ada a video series on the history of public announcement in different culture. Nah, maksudnya gimana teman-teman itu? Apa? Seri video tentang sejarah. Nah, ada history, pengumuman publik dalam berbagai budaya. Ini nggak nyambung ya teman-teman ya. Dan ini juga kurang efektif. Terus jawaban yang kelima, a dictionary of commonly used term in announcement. Ini menggunakan dictionary, apa namanya? A dictionary hanya menggunakan kamus ya teman-teman ya. Of commonly used term ya. Use term in announcement ya. Jadi ini masih kurang efektif. Kamus ya, istilah-istilah umum digunakan dalam pengumuman. Ya, masih kurang efektif ya teman-teman ya. Nah, ini masih kurang efektif. Nah, jawaban yang tepat adalah yang pertama. Kenapa teman-teman? Di sini ada a collection of announcement with detail annotation explaining purpose and audience. Maksudnya apa teman-teman? Kita bahas ya penjelasannya untuk jawaban yang A. Kenapa? Fokus langsung pada tujuan pembelajaran ya. Di sini. Terus habis itu contoh nyata apanya? Contoh nyata dengan melihat contoh-contoh. Nah, ini with detail annotation, explain purpose and audience ya. Melihat contoh nyata, siswa dapat lebih mudah memahami konsep tujuan dan audiens daripada hanya mencari teori, membaca teori. Oke, itu ya. Itu teman-teman untuk yang jawaban pertama. Terus apalagi teman-teman untuk siswa ya. Siswa dapat belajar dengan meniru struktur, gaya, dan pemilihan kata yang efektif dari pengumuman-pengumuman yang baik. Nah, itu alasan kenapa jawabannya adalah A. Untuk pilihan yang kedua, a textbook focusing on advanced grammar and vocabulary exercise. Nah, kenapa kok kurang tepat untuk jawaban yang kedua? Karena fokus pada tata bahasa dan kosakata yang maju, tidak secara langsung membahas tujuan dan audiens dalam penulisan pengumuman. Jadi tidak termasuk ya teman-teman ini untuk jawaban kedua. Kita lanjut untuk jawaban ketiga. Alasannya apa? A series of worksheets that ask students to copy. Nah, to copy and fill in pre-written announcement template. Nah, ini maksudnya gimana? Terlalu membatasi siswa, kreativitas siswa, dan tidak mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang tujuan dan audiens. Ya, itu kurang ya, membatasi kreativitas siswa. Jadi siswa itu masih kurang, berpikir yang luas. Nah, gitu. Untuk pilihan yang keempat, a video series on the history of public announcement in different culture. Maksudnya apa teman-teman? Jawaban keempat, meskipun menarik, video ini mungkin terlalu umum dan tidak langsung berhubungan dengan tugas menulis pengumuman. Iya, hanya menonton video, ya. Menarik, tapi pada umumnya itu terlalu umum, tidak langsung berhubungan dengan tugas menulis pengumuman. Oke, lanjut. Untuk jawaban yang kelima atau pilihan yang kelima ya teman-teman, ini a dictionary of commonly used term in announcement. Maksudnya gimana teman-teman? Kenapa kok kurang tepat? Karena kamus hanya memberikan definisi kata, tidak membantu siswa memahami bagaimana cara ya menggunakan kata-kata tersebut dalam konteks penulisan pengumuman. Itu ya teman-teman ya. Oke. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.